Cerita kali ini dimulai dengan menampilkan seorang pria bernama Leo. Leo merupakan salah satu petinju terkenal di Jepang. Ada banyak pertandingan yang tengah dimenangkan pria muda ini. Namun ketika memenangkan pertandingan tersebut, Leo terlihat tidak begitu bahagia. Kabarnya Leo merupakan seorang anak yang dibuang oleh orang tuanya. Oleh sebab itu, Leo tidak terlalu bersemangat dalam hidupnya. Suatu hari, Leo kembali melakukan pertarungan. Namun tanpa diduga, kali ini dia mengalami kekalahan untuk pertama kalinya. Sementara itu di tempat lain, terdapat seorang gadis muda bernama Yuri. Yuri ini dijadikan sebagai PSK untuk melunasi hutang keluarganya. Setiap hari, Yuri selalu mencoba kabur. Namun sayangnya usahanya itu selalu gagal. Selain itu, Yuri juga mengalami gangguan jiwa. Terkadang dia berhalusinasi melihat seorang pria tua akan menyerangnya pada saat yang sama. Dia juga melihat Ryuji, teman lamanya. Pada saat itu, anggota Yakuza sedang berusaha menyelundupkan obat-obatan di kota tersebut. Pada saat yang sama, mereka akan menggunakan Yuri atau yang mereka sebut dengan Monika sebagai umpan untuk melancarkan aksi mereka. Setelah itu mereka berencana membunuh Monika setelah semuanya selesai. Pada hari yang sama, Leo pun akhirnya pergi ke rumah sakit dan memeriksakan kesehatannya. Pada saat itu, sang dokter mengatakan kalau Leo mempunyai tumor di kepalanya, dan inilah yang membuat Leo kalah dalam pertandingan terakhirnya tersebut. Awalnya, dia mengira kalau kekalahan itu hanya keberuntungan lawannya saja. Namun kali ini sang dokter juga mengatakan Leo tidak akan berumur panjang dan tidak dapat mengikuti pertarungan lagi. Setelah itu, Leo pun pergi meninggalkan rumah sakit tersebut. Aksi anggota Yakuza itu pun dimulai. Saat itu, salah seorang polisi bergabung dengan mereka dan mencoba memancing Monika. Namun, pada saat yang bersamaan, Monika kembali berhalusinasi dan segera berlari meninggalkan polisi itu. Tanpa sengaja, dia berpapasan dengan Leo. Leo yang melihat gadis itu ketakutan sambil meminta tolong, akhirnya segera mencoba menyelamatkannya dan memukul polisi tersebut. Pada saat itu, Leo tanpa sengaja mengambil rencananya dan segera membawa Monika pergi dari tempat itu. Tidak lama kemudian, Leo dan Monika pun berhenti dan duduk di pinggir jalan. Pada saat itu, Monika pun mulai menceritakan apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya. Pada saat itu sebenarnya dia sedang melihat sosok ayahnya yang mencoba memperkosanya, karena dulunya dia pernah diperkosa oleh ayahnya sendiri. Pada saat itu Monika juga mengatakan Leo sangat mirip dengan teman sekolahnya yang bernama Ryuji. Oleh sebab itu dia memanggil nama Ryuji ketika pertama kali bertemu dengan Leo. Ryuji dulunya juga menyelamatkannya dari ayahnya sendiri. Monika juga menambahkan kalau sebenarnya dia tidak tahu di mana keberadaan ayahnya pada saat sekarang. Mendengar penjelasan gadis itu, Leo pun mencoba membantu Monika. Monika membawa Leo ke rumah lamanya dengan mengendarai kereta api. Ketika berada di dalam kereta, si Monika ini kembali berhalusinasi dan melihat sosok ayahnya yang membuatnya sangat ketakutan. Namun, Leo nggak tahu harus melakukan apa dan meminta Monika mengalihkan pandangannya. Beralih ke adegan berikutnya, karena Monika ini udah lolos dan usaha Yakuza menyelundupkan obat-obatan terlarang jadi gagal, pimpinan Yakuza ini pun meminta semua anak buahnya untuk mencari keberadaan Monika dan teman barunya itu. Bukan hanya mereka yang dalam bahaya, namun si polisi tadi juga merasa terancam karena rencananya berada di tangan mereka. Pencarian Monika dan teman barunya itu akhirnya dimulai. Pada saat itu, mereka akhirnya sadar kalau ponsel Monika punya aplikasi GPS. Jadi mereka pun akhirnya tahu di mana dan kemana gadis itu akan pergi. Di tempat yang lainnya, Monika dan Leo hampir sampai di rumahnya. Namun Monika terlihat ketakutan dan malah ingin kembali. Leo mencoba menenangkannya dan mengatakan kalau tujuan mereka ke sana untuk memastikan ayahnya benar-benar pergi. Akhirnya Monika pun melanjutkan perjalanan mereka hingga akhirnya tiba di rumahnya. Sesampainya di sana, benar saja, ayahnya sudah pergi meninggalkan tempat tersebut. Pada saat itu dia kembali mengingat dirinya yang malang ketika bersama ayahnya dulu. Tidak lama kemudian, mereka pun akhirnya keluar. Namun tanpa diduga, anggota Yakuza sudah berada di sana dan mencoba menyerang mereka. Leo mengeluarkan kemampuan tinjunya dan menyerang mereka. Pada saat itu, Leo menggunakan pistol untuk pertama kalinya. Tidak lama kemudian, anggota lainnya yang bernama Kaze dan polisi tadi pun datang dan meminta mereka untuk masuk ke dalam mobil.
Pada saat perjalanan, mereka dihadang oleh kelompok lain. Pada saat itu, seorang wanita keluar dari mobil dengan senjata di tangannya. Wanita inilah yang membuat Monica menjadi pelacur, dan dia juga mempunyai masalah dengan Casey, karena Casey sebelumnya mencoba membunuhnya. Wanita itu segera mendekat dan menyerang Casey. Tidak lama kemudian, mereka pun segera pergi dari tempat itu. Pada saat itu, obat-obatan yang berada di tangan Casey berhamburan. Monica yang melihat hal tersebut mencoba meminta sedikit obat-obatan itu untuk menghilangkan halusinasinya. Namun Leo pun mencoba menghentikannya. Pada saat yang bersamaan, kelompok tadi masih mengejar mereka hingga membuat mobil yang mereka kendarai terbalik. Pada saat itu, Leo dan Monica mencoba diam-diam keluar dari mobil tersebut dan bersembunyi. Pada saat yang bersamaan, Leo menerima pesan suara dari dokter yang menanganinya. Dokter itu pun mengatakan kalau sebenarnya mereka telah melakukan kesalahan. Ternyata, Leo sama sekali tidak menderita tumor dan hasil sebelumnya adalah milik pasien lain. Kini Leo yakin kalau kekalahannya itu adalah keberuntungan semata. Akhirnya, Leo pun kembali bersemangat untuk hidup. Setelah itu mereka mencoba keluar dari tempat itu, namun tanpa diduga seorang polisi wanita memergoki mereka dan mencoba menangkap Monica yang terlibat obat-obatan terlarang. Monica yang pasrah akhirnya ikut dengan mereka dan meminta Leo untuk hidup lebih lama. Ketika ingin keluar dari tempat itu, polisi itu kembali terlibat dengan Yakuza. Akhirnya Leo memanfaatkan waktu tersebut dengan segera menarik tangannya dan mencoba membawanya pergi dari tempat tersebut. Tanpa diduga, polisi wanita tadi kembali muncul dan menodongkan pistolnya. Pada saat itu Leo juga melakukan hal yang sama dan Monica yang ketakutan berlindung di belakangnya. Saat itu Leo mengatakan, "Aku tidak ingin menembakmu, tapi biarkan aku pergi dengannya." Melihat ketulusan Leo, polisi itu pun akhirnya membebaskan mereka berdua. Masih dalam adegan yang sama, di tempat lain, terlihat beberapa orang saling menyerang dan membunuh untuk memperebutkan obat-obatan terlarang tadi. Hingga akhirnya hanya ada satu yang tersisa di antara mereka. Pria itu bertemu dengan keduanya dan meminta Leo untuk mengemudi. Pada saat yang sama, di luar ada banyak polisi yang datang mengejar mereka. Leo pun segera membawa mobil itu dan melalui para polisi tersebut. Tentu saja, polisi itu tidak berhenti sampai di situ saja. Mereka terus mengejar kemanapun ketiga orang ini pergi. Pada saat di perjalanan, pria ini meminta keduanya membuang dan menghamburkan obat-obatan terlarang itu di tengah jalan. Karena baginya, hal itu tidak ada gunanya. Pada saat itu Monica pun memutuskan untuk tidak mengkonsumsi obat-obatan tersebut dan mereka membuangnya ke jalanan. Tidak lama kemudian, pria tadi melepaskan mereka. Setelah itu dia pergi meninggalkan keduanya. Leo dan Monica yang berlumuran darah terus berjalan dan membersihkan tubuh mereka. Pada pagi harinya, ketika ingin menyeberang rel kereta api, Monica bertemu dengan Ryuji, sahabat lamanya. Namun kali ini Ryuji bersama istrinya yang sedang hamil. Melihat Ryuji yang sudah bahagia, dengan berat hati Monica mengucapkan selamat dan segera meninggalkan mereka. Setelah semua yang mereka alami, Leo membawa Monica untuk tinggal bersamanya dan mereka memulai kehidupan barunya. Leo kembali menjadi seorang petinju dan memenangkan setiap pertandingan. Sementara Monica kembali menjadi dirinya dan berhasil melawan ketergantungan obat-obatan terlarang. Film ini ditutup dengan menampilkan Leo dan Yuri yang telah hidup bahagia bersama.